Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 11 ingin memaparkan video pembelajaran dengan judul Materi IPS dalam pendekatan Al-Quran dan Hadis. Materi yang ingin kami bahas yaitu pertama, pengertian IPS dalam pendekatan Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, karakteristik IPS serta pengembangan materi IPS dalam Al-Quran. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri. Yang pertama, Aulia Khairani Harahap. Yang kedua, Nazwa Azhara Sausilawane. Dan yang ketiga, Rizky Wardia Hasibuan. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian IPS dalam pendekatan Al-Quran dan Hadis. IPS adalah studi yang memberikan pemahaman cara-cara manusia hidup tentang kebutuhan-kebutuhan dasar, tentang kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan dalam usaha memenuhi kebutuhan itu, dan tentang lembaga-lembaga yang dikembangkan sehubungan dengan hal-hal tersebut. IPS merupakan mata pelajaran yang bersumber dari kehidupan sosial masyarakat yang diseleksi dengan menggunakan konsep-konsep ilmu sosial yang digunakan untuk kepentingan pembelajaran. Pembelajaran berbasis integrasi belum optimal diterapkan dalam pembelajaran IPS, khususnya dengan nilai-nilai agama, sehingga belum berhasil mengantarkan siswa pada pemahaman, sikap, dan perilaku sosial yang baik. Sudah memiliki upaya untuk mengintegrasikan pembelajaran IPS secara integratif dengan nilai-nilai dalam Al-Quran, namun masih perlu dievaluasi dan dikembangkan terus dalam proses pembelajarannya. Belum adanya modul tertulis yang dijadikan sumber belajar IPS dan telah terintegrasi dengan nilai-nilai Al-Quran. Pengintegrasian pendidikan nilai-nilai Al-Quran dalam pembelajaran IPS berperan besar untuk menjembatani dikotomis antara mata pelajaran umum dengan pendidikan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Penerapan pengintegrasian Al-Quran dalam pembelajaran IPS dilakukan dengan cara mengaitkan ayat-ayat Al-Quran dengan materi pembelajaran IPS, menjelaskan keterkaitan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan materi IPS. Pengaitan materi dan penjelasan keterkaitan tersebut akan menumbuhkan pemahaman dan pengenalan mahasiswa terhadap Al-Quran sebagai pedoman hidup. Dengan cara seperti itu akan berdampak pada pengenalan dan pemahaman mahasiswa pada Al-Quran sebagai sumber nilai spiritualitas ketuhanan. Tujuan integrasi pendidikan berbasis Al-Quran dalam IPS yaitu menambah keimanan dan penghayatan serta menumbuh kembangkan nilai-nilai ketuhanan, memberikan pemahaman kepada mahasiswa bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam IPS juga diajarkan dalam Al-Quran, agar mahasiswa lebih mencintai dan mampu melaksanakan kehidupan sosial dengan baik serta mencintai segala makhluk ciptaannya. Menambah bekal keagamaan kepada mahasiswa terutama adanya bukti-bukti ayat Al-Quran yang berkaitan dengan IPS. Kemudian, agar pembelajaran IPS tidak hanya sebatas membahas materi IPS secara umum, namun bagaimana mengaitkan IPS dengan Al-Quran. Menghilangkan dikotomis antara mata pelajaran yang dipahami sebagai ilmu umum dan ilmu agama, dan menumbuh kembangkan pemahaman kepada mahasiswa bahwa Al-Quran merupakan sumber dari ilmu pengetahuan. Proses pembelajaran integrasi pendidikan berbasis Al-Quran dalam pembelajaran IPS menuntut dosen untuk memiliki wawasan yang luas, memiliki kreativitas tinggi, keterampilan metodologis yang handal, rasa percaya diri yang tinggi, berani, dan mengembangkan materi dan mengaitkannya dengan ayat-ayat Al-Quran. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menyinggungkan tentang ilmu pengetahuan secara mendasar. Manusialah yang nantinya akan menggali dan mencari lebih dalam serta mengembangkan pengetahuan yang tidak diketahui sebelumnya. Terdapat berbagai macam pertentangan atas hubungan agama dan sains, di mana para ilmuwan barat mengatakan agama dan sains sangat bertentangan. Sebagai contoh, dalam Islam kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan manusia dari segumpal darah dan tanah,
manusia pertama yang berada di bumi adalah Nabi Adam. Sedangkan menurut ilmu sains, manusia tercipta dari proses organisme dan manusia pertama di bumi adalah kera yang nantinya akan berevolusi membentuk manusia yang sempurna. Pada dasarnya, Al-Quran merupakan kitab yang sempurna yang menjadi petunjuk bagi umat manusia yang beragama Islam maupun yang tidak. Haruslah bagi para ilmuwan, terutama ilmuwan muslim, untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman atas pengetahuan yang akan dikembangkan. Pandangan Islam tidak pernah bertentangan dengan perkembangan iptek hingga sekarang. Bahkan, di dalam Al-Quran tersebutlah telah disediakan semua apa yang tidak manusia ketahui. Dalam pembelajaran IPS, fenomena-fenomena sosial yang muncul dijadikan sebagai sumber pembelajaran dan dijadikan sebagai sarana untuk memperkuat pembudayaan nilai budaya Islami. Dalam pembelajaran IPS, guru menerapkan pendekatan dan metode yang bervariasi sesuai dengan materi pembelajaran dan selalu dikaitkan dengan nilai-nilai budaya Islam. Dalam Al-Quran, terdapat kurang lebih 750 ayat rujukan yang berkaitan dengan ilmu. Di dalamnya telah mencakup berbagai cabang ilmu pengetahuan, sementara tidak ada agama atau kebudayaan yang lain yang menegaskan dengan begitu tegas akan kepentingan ilmu dalam kehidupan manusia untuk menjamin kebahagiaannya di muka bumi ini dan di akhirat. Ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran adalah ilmu yang berhubungan dengan kemasyarakatan yang memberi pedoman dan petunjuk berkaitan tentang perundang-undangan, tentang halal dan haramnya suatu aktivitas peradaban, muamalat manusia dalam bidang ekonomi, perniagaan, sosiologi, budaya, peperangan, dan perhubungan antar bangsa. Juga terdapat maklumat ataupun isyarat tentang perkara-perkara yang menjadi tumpuan kajian sains. Materi selanjutnya yaitu karakteristik IPS. Tujuan utama yang paling mendasar dari mata pelajaran IPS adalah untuk mempersiapkan anak didik menjadi warga negara yang baik, serta dapat memahami masalah-masalah yang ada dalam lingkungan sosial, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Selain itu, menurut Sumat Maja, bahwa mata pelajaran IPS diantaranya bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Berdasarkan karakteristik materi IPS tersebut, dalam kenyataannya banyak sekali materi-materi yang memiliki persamaan berhubungan dengan ayat-ayat Al-Quran sebagai representasi dari materi pelajaran agama. Artinya, materi pelajaran IPS khususnya di sekolah dapat dikembangkan melalui prinsip pendekatan integrasi yang multidisipliner yang menghubungkan antara materi IPS dengan ayat-ayat tertentu sebagai sebuah penguatan materi. Implikasi dari penerapan model pengembangan ini menjadikan materi pelajaran IPS menjadi lebih bermakna. Sebagai bahan pengembangan materi IPS di lingkungan sekolah dapat dilakukan dengan mencari dan menarik hubungan antara Al-Quran dan ilmu sosial sebagai basis dari bangunan materi IPS. Di dalam Al-Quran sebenarnya banyak mengandung persamaan nilai-nilai dan prinsip-prinsip sebagaimana yang terdapat dalam ilmu-ilmu sosial, seperti bagaimana teori ilmu sosial membahas mengenai pembentukan tatanan manusia dan menganalisis proses pembentukannya, demikian juga ilmu-ilmu yang bersifat eksperimen serta bidang-bidang lainnya. Al-Quran telah banyak membahas mengenai bagaimana memelihara hukum-hukum kejiwaan dan hukum-hukum alam sekaligus menetapkan realitas-realitas yang harus dibina oleh manusia. Secara konseptual, dapat kita pahami bahwa apa yang menjadi kajian pada ilmu sosiologi yang di dalamnya banyak membahas tentang hubungan dalam komunitas sosial tertentu, mulai dari komunitas terkecil seperti keluarga sampai kepada komunitas masyarakat yang lebih besar, terkait dengan perubahan-perubahan dan undang-undang yang berkaitan dengannya. Dalam konteks ini, menurut Ghazali, bahwa
bahwa semua ini dasar-dasarnya terdapat dalam Al-Quran dan penerapan-penerapannya ada dalam sejarah Islam. Nabi Muhammad SAW menerapkan prinsip yang sama terhadap studi antropologi. Menurut pendekatan Islam, laki-laki dan perempuan pertama diciptakan Allah dan diberi petunjuk serta diberi perintah untuk mereka agar mampu membawa kehidupan ke arah kebenaran dan menjadi hamba Allah yang taat. Juga terdapat beberapa alasan mengapa agama perlu diikutsertakan dalam pembelajaran IPS, yaitu yang pertama, agama Islam merupakan sistem nilai yang telah baku dan telah teruji dalam rentang sejarah kemanusiaan sebagai pengawal nilai. Ia dapat membentuk satu peradaban yang unggul atas dasar agama, khususnya Islam, dan sebagai satu kekuatan penggerak sosial. Yang kedua, memahami masyarakat atau sosial yang merupakan tema sentral dalam pendidikan IPS tidak dapat dilepaskan dari agama karena fenomena sosial selalu terkait dengan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat itu, dan agama adalah pembentuk sistem nilai yang terbesar. Lalu yang ketiga, misi utama agama adalah pendidikan karakter atau akhlak dan moral masyarakat secara individual maupun sosial, sehingga ketika IPS ditempatkan sebagai salah satu komponen pendidikan karakter, tidak bisa melepaskan diri dari peran agama ini. Terdapat dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Suhaib yang membahas tentang ekonomi, yang artinya dari Salih bin Suhaib radhiyallahu anhu dari ayahnya, Rasulullah SAW bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tunai, muqarodah atau mudarobah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Serta terdapat dalam Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 20 yang membahas tentang ekonomi, yang artinya, dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah. Kemudian, selain agama berperan penting dalam mengarahkan tingkah laku dan sikap manusia, pengetahuan ilmiah juga telah lama dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup manusia. Ajaran Islam juga mengandung penjelasan tentang fenomena alam dan masyarakat secara objektif dan tuntutan sikap atau sifat tertentu dari penganutnya. Dengan demikian, agama dan ilmu sosial dari satu segi sama-sama berfungsi menjelaskan gejala alam dan masyarakat, serta merupakan pedoman untuk menentukan sikap dan dalam kehidupan pengintegrasian pendidikan berbasis Al-Quran dalam pembelajaran IPS, memfokuskan keterkaitan konten atau isi dari materi dan nilai IPS dengan ayat-ayat Al-Quran. Pada pembahasan kali ini, dapat kita simpulkan bahwa pendidikan IPS merupakan salah satu mata pelajaran di bangku sekolah dasar yang bertujuan untuk membentuk peserta didik agar dapat menelaah fenomena sosial sehingga menjadi warga negara yang baik. Salah satu upaya untuk mewujudkannya adalah dengan menerapkan karakter berbasis keagamaan. Jadi, ada integrasi antara karakter dan nilai-nilai Islam yang dimasukkan ke dalam pembelajaran. Integrasi pendidikan Islam di era disrupsi harus mampu diinternalisasikan untuk mewujudkan peserta didik yang berkarakter. Implementasi dari model pengembangan materi IPS di sekolah dilakukan dengan merekonstruksi kurikulum IPS. Sekian video pembelajaran dari kami, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Mohon di like, subscribe, dan komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.